Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silakan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan terakhir, dirinya ingin mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri. Tanpa kerja keras dan kecerdasan pribadinya, dirinya tidak akan pernah bisa berdiri di puncak ini hari ini. Dan di saat itu, notifikasi sistem pun mengucapkan selamat kepada Yihe karena telah berhasil mendapatkan gelar champion. Dan Yihe mendapatkan satu random template ability draw. Yihe pun kaget melihatnya. Ternyata sistem ini punya sistem prestasi juga. Kemudian berpindah ke koridor arena. Para wartawan pun kini sedang menunggu Yihe. Dan saat Yihe keluar, para wartawan pun seketika mengejar Yihe. Yihe yang tidak menginginkan hal ini pun seketika berlari. Para wartawan pun melemparkan pertanyaan kepada Yihe. Apakah menurut Yihe bisa memenangkan hadiah pertama? Lalu apakah Yihe akan kuliah di Universitas Huadu? Dan bagaimana Yihe bisa tumbuh begitu cepat hanya dalam waktu setahun? Namun Yihe sama sekali tidak ingin menjawab hal ini dan meminta mereka untuk berhenti mengejarnya, karena dirinya harus buang air kecil. Namun di saat itu pertanyaan pamungkas pun muncul. Menurut Yihe, siapa yang lebih cantik? Liu Qingzu atau Cai Shaoling? Atau Yihe lebih suka Shen Guan atau Chu Jiao? Namun tetap Yihe tidak ingin menjawab hal ini. Yihe pun menekankan bahwa dirinya tidak punya kesempatan untuk membuang waktunya dengan para wartawan ini. Para wartawan pun terus meminta Yihe untuk menunggu, karena mereka masih punya satu pertanyaan terakhir. Lalu berpindah ke lapangan basket. Yihe pun merasa senang karena akhirnya dirinya berhasil menyingkirkan wartawan itu. Ternyata template itu tidak unik dan dapat diundi melalui hadiah sistem. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan mengucapkan selamat kepada Yihe atas kemenangannya di posisi teratas. Yihe pun kaget dengan hal ini dan bertanya-tanya apakah orang ini wartawan. Pria ini pun meminta Yihe untuk tidak salah paham. Dirinya bukan wartawan. Dirinya berasal dari Universitas Huadu. Dan selanjutnya pria ini pun mengajak Yihe untuk membahas masalah kunci gen. Mendengar kunci gen, Yihe pun merasa bahwa dirinya belum membuka kunci genetik apapun. Semua kemampuan dirinya diperoleh melalui template monster. Yihe pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah pria ini tahu kemampuan miliknya dan siapa dia sebenarnya. Lalu pria ini kembali bertanya pernahkah Yihe mendengar istilah kunci gen dari ayah Yihe. Yihe pun membenarkan hal itu dan jawaban Yihe ini berdasarkan ingatan asli pemilik tubuh ini. Dan hal ini memang terjadi. Kemudian pria ini pun meminta Yihe untuk tidak perlu heran kalau ayah Yihe hanya seorang supir taksi biasa. Bagaimana dia tahu kata ini yang sama sekali tidak sesuai dengan profesinya? Yihe pun masih bertanya-tanya dalam pikirannya, mungkinkah pria ini expert lainnya? Lalu pria ini pun menyerahkan dokumen kepada Yihe. Pria ini pun mengatakan karena situasi khusus Yihe, Universitas Huadu dapat membuka dokumen rahasia untuk Yihe. Saat Yihe membukanya, Yihe pun nampak kaget dengan isinya yang menyebut kata Prometheus. Dulu pernah ada sebuah institut penelitian yang menempati posisi terdepan dalam bidang genetik di Blue Star.
Karena suatu insiden, seluruh institut disegel oleh berbagai negara. Sejumlah besar penelitian inti terpaksa mengganti identitas dan menyembunyikan diri. Teknologi kunci gen adalah salah satu proyek utama yang pernah ditangani oleh Prometheus. Membaca hal ini, Yihe pun menilai bahwa mereka membuat ayah murahannya itu menjadi peneliti senior Prometheus. Dan dirinya adalah hasil penelitian rahasia Prometheus. Pria ini meminta Yihe untuk tidak khawatir. Negara tidak akan mempersulit Yihe. Dirinya datang ke sini hanya untuk memberitahu Yihe situasinya. Lagi pula, sebagai pihak yang terlihat, Yihe berhak tahu. Yihe pun mengatakan bahwa dirinya lebih tenang sekarang daripada dia. Yihe pun bertanya apakah pria ini percaya. Pria ini pun menambahkan bahwa Yihe adalah objek penelitian utama negara. Dan mereka akan selalu melindungi keselamatan Yihe. Mendengar hal ini, Yihe pun merasa ini sangat menyebalkan. Ketika seseorang menjadi terkenal, dia akan menerima lebih banyak perhatian dan masalah. Masyarakat ini sungguh menyebalkan. Setelah pria ini menyampaikan pesannya, pria ini pun seketika pamit pergi lebih dulu. Lalu saat Yihe memastikan di sekitarnya tidak ada orang, Yihe pun mengatakan bahwa akhirnya dia pergi. Ujian universitas kali ini benar-benar menguntungkan. Tidak hanya mendapatkan tiket masuk Universitas Huadu, tetapi juga menerima beasiswa 2 juta dari kepala sekolah, ditambah hadiah 800.000. Tentunya yang paling penting adalah bisa mendapatkan ability template baru. Dan karena Yihe sudah tidak sabar, Yihe pun segera mengekstraknya. Di saat itu Yihe pun melihat sebuah fenomena alam di depannya. Dan sebuah kartu pun kini muncul di depan Yihe. Dan kartu ini pun seketika membentuk sebuah template baru berukuran besar. Dan diketahui template ini bernama Colossal Titan peringkat D. Adapun bloodline ability-nya adalah Gigantification 60 meter. Dan High Temperature Steam. Evolution Form. Founding Titan Compatibility 1%. Yihe pun seketika bingung dengan Colossal Titan ini. Di saat itu Yihe bertanya-tanya jika ability antar template bisa ditumpuk. Kalau template Colossal Titan digabung dengan template Dimola, akan seperti apakah hasilnya? Yihe pun mulai membayangkan bentuknya akan jadi seperti ini. Dan Yihe menduga bahwa dirinya akan berubah menjadi raja monster sejati yang menakutkan. Kemudian berpindah ke tempat lain. Seseorang di telepon pun bertanya kepada seorang pria yang bernama Huolong. Apakah Wolong memiliki masalah pribadi yang harus diselesaikan dan tidak bersedia menerima misi tersebut? Wolong membenarkan hal itu. Dirinya akan membatalkan semua yang dijadwalkan. Seseorang di telepon pun mengerti. Wolong pun nampak sangat marah karena suatu hal. Wolong pun ingat bahwa tim penyelidik mengatakan bahwa mereka tidak menemukan jasad saudaranya di alam rahasia itu. Namun beberapa residu ditemukan di tempat sinyal saudara Huolong terakhir kali muncul. Setelah pengujian ditemukan mengandung sejumlah kecil radiasi nuklir. Mengingat hal ini, Huolong yang menyaksikan pertandingan Yihe menyadari sesuatu. Huolong mengatakan kepada saudaranya, sudah dirinya katakan kepadanya, jangan main-main dalam masyarakat. Namun mengapa saudaranya tidak mendengarkan nasihatnya? Sebelum ibu mereka pergi, ibu berpesan kepada dirinya untuk menjaganya. Namun semua itu sudah terlambat. Huolong yang menonton televisi pun mengatakan bahwa Yihe pastilah seseorang jenius yang langka di Ancheng. Universitas Huadu juga akan bersemangat untuk merekrutnya. Namun sayangnya mereka tidak bisa menunggu Yihe masuk sekolah. Kemudian berpindah ke tempat kediaman Yihe. Seorang kurir paket pun mengirimkan pesanan ekspres kepada Yihe. Yihe yang menerima paket itu segera membukanya. Dan nyatanya itu adalah sebuah surat. Yihe pun bertanya-tanya siapa yang mengirim barang surat ini kepadanya. Padahal dirinya hendak pergi ke alam rahasia untuk menguji template barunya. Dan ternyata surat itu dari Chu Zhao. Chu Zhao pun mengatakan bahwa menurut penyelidikan Institut Penelitian Pusat Ibu Kota Kekaisaran, pada pukul 3 sore ini alam rahasia baru akan terbuka di Red Tree Mountain di pinggiran kota Ancheng. Level alam rahasia ini diperkirakan sekitar level C. Dirinya ingin menjelajahi alam rahasia ini. Apakah Yihe ingin bekerja sama dengan dirinya?
Yi He pun kaget dengan hal ini dan bertanya zaman apakah ini. Mengapa mereka masih menggunakan surat? Yi He pun bingung apakah Chu Zhao juga melakukan perjalanan melintasi waktu. Kemudian berpindah ke Ancheng Red Tree Mountain. Saat ini, banyak orang sedang berkumpul untuk menjelajahi alam rahasia yang akan terbuka ini. Yi He yang datang pun tidak menduga bahwa orangnya akan banyak sekali. Yi He yakin jumlahnya paling sedikit ribuan. Seperti yang diharapkan dari alam rahasia baru memang sangat populer. Lalu di saat itu Chu Zhao pun menyapa Yi He. Chu Zhao dengan senyumnya menyebut bahwa Yi He menjadi lebih kuat lagi. Yi He pun tidak menyangka Chu Zhao memiliki indera yang begitu tajam. Dirinya menggunakan uang yang dirinya peroleh dari ujian masuk perguruan tinggi untuk membeli beberapa obat genetik yang telah meningkatkan compatibility template kolosal Titan hingga 35%. Tampaknya template monster tingkat rendah juga memiliki kelebihan dan dapat menghasilkan hasil dengan cepat. Lalu Ye He pun bertanya kepada Chu Zhao, universitas mana yang hendak Chu Zhao pilih? Chu Zhao pun menyebut bahwa dirinya memilih Universitas Huadu. Mendengar hal ini, Ye He pun mengatakan bahwa tampaknya mereka akan tetap berteman di masa mendatang. Namun dalam pikiran Ye He merasa terganggu dengan suasana Chu Zhao yang agak aneh. Di saat yang sama, retakan dimensi pun mulai terjadi. Orang-orang pun mengatakan bahwa alam rahasia akan segera terbuka. Dan benar saja, seekor monster besar pun kini keluar dari alam rahasia tersebut. Seseorang pun berteriak dan meminta saudara-saudaranya untuk menghancurkan monster itu dengan tangan kosong dan masuki alam rahasianya. Seketika mereka pun maju untuk membunuh monster itu dan monster ini pun anehnya nampak panik dan berbicara dengan bagian kepalanya sendiri untuk mundur dan masuk ke alam rahasia. Namun semua ini sudah terlambat, monster ini pun menjadi bulan-bulanan mereka hingga pintu masuk alam rahasia terbuka. Lalu di bagian dalam alam rahasia Red Tree Mountain, Yi He dan Chu Zhao pun sudah berada di dalamnya. Dan di saat itu Yi He pun mencium aroma darah yang sangat kuat. Dan ini adalah gelombang bis. Bis-bis ini menunggu mereka di sini dan segera semua prajurit pun maju. Berdasarkan peraturan nasional. Berikan prioritas untuk membunuh monster dan melawan gelombang bis. Dan pertarungan pun seketika terjadi. Para prajurit pun terlihat lebih unggul. Lalu Chu Zhao pun juga tidak ingin kalah dan seketika mengaktifkan power of bloodline dan dengan tebasannya monster-monster pun seketika membeku. Namun di saat itu Chu Zhao tidak sadar akan monster yang ada di belakangnya. Beruntung Yi He dengan cepat melepaskan Atomic Blast Piece. Yi He pun meminta Chu Zhao untuk memperhatikan punggungnya. Chu Zhao pun berterima kasih untuk hal ini. Lalu Ye He pun menyebut bahwa tidak ada satupun monster di alam rahasia ini yang dapat dikalahkan. Namun Chu Zhao malah kaget dengan pemandangan yang terjadi di belakang Ye He. Chu Zhao pun bertanya-tanya berapa banyakkah yang sudah dihancurkan oleh Ye He. Chu Zhao pun menilai bahwa monster-monster yang dimiliki Ye He tampaknya meleleh dan menggunakan radiasi nuklir skala besar. Sulit untuk diblokir dan tidak bersuara. Dan jumlah energi yang dilepaskannya kemungkinan besar akan langsung menyerang sel-sel makhluk hidup. Lalu orang-orang juga bertanya-tanya mengapa pertarungannya begitu cepat. Apakah ada prajurit tingkat tinggi yang membantu mereka? Seseorang pun mengatakan bahwa itu tidak benar. Di antara mereka ada peraih nilai tertinggi tahun ini dalam ujian masuk perguruan tinggi Ancheng. Nampak seorang pria kaget mendengarnya. Bukankah dia seorang martial artist? Bagaimana seseorang martial artist bisa membunuh begitu banyak monster? Temannya pun bertanya apakah dia melewatkan siaran langsung ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Pria itu pun membenarkan hal itu dan bertanya apa menariknya tentang perkelahian antar pelajar SMA. Temannya pun menyebut pria itu bodoh. Seorang siswa SMA bisa mengalahkan 10 dari mereka. Mendengar hal ini, pria itu pun menyerukan untuk mendorong monster menuju sang juara. Lalu tak lama kemudian sebuah suara pun dilepaskan tanda dari pertarungan lini depan yang memberitahukan bahwa pemimpin gelombang bis telah dikalahkan. Dengan ini mereka menang dan gelombang bis mulai surut. Lalu Chu Zhao pun merasa lega, setidaknya dirinya berhasil menahan gelombang pertama. Dari ribuan prajurit yang awalnya berkumpul hanya sekitar 800 yang tersisa dan banyak yang terluka.
Lalu Yihe pun bertanya bagaimana dirinya bisa membawa semua keuntungan yang telah dirinya peroleh. Chu Jiao yang kaget pun bertanya bagaimana Yihe mendapatkan begitu banyak magic core. Lalu Chu Jiao pun memberikan space ring kepada Yihe, dan Yihe boleh memakainya terlebih dahulu. Yihe pun tidak menyangka sebuah space ring bernilai puluhan juta. Dirinya tidak pernah tahu Chu Jiao adalah orang yang kaya seperti itu. Kemudian orang-orang pun menyebut bahwa bos Wusen dan yang lainnya kembali. Orang-orang pun merasa beruntung Wusen ada di sana untuk membunuh monster Lord level. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan mati kelelahan di tengah gelombang bis. Lalu Wusen pun mendekat dan memperkenalkan dirinya kepada Yihe, dan memberitahu Yihe bahwa dia adalah peraih nilai tertinggi juga saat ujian masuk perguruan tinggi, serta pemimpin kelompok Silver Wolf Martial Art di Anjing. Dirinya baru saja mendengar anggota timnya berbicara tentang keberanian Yihe. Wusen pun bertanya apakah Yihe bersedia bergabung dengan tim mereka. Bergabung tidak akan mempengaruhi kuliah Yihe, tapi malah bisa memberi Yihe berbagai subsidi dan keuntungan. Dirinya bersedia memberi Yihe kontrak anggota tingkat S. Orang-orang pun seketika takjub melihat Wusen secara pribadi mengundang Yihe bergabung dengan tim mereka. Ini benar-benar kesempatan besar. Tanpa dukungan dari tim, seorang prajurit solo tidak akan mampu menopang karir prajuritnya yang sangat menghabiskan biaya. Selain itu, kelompok Silver Wolf Martial Art dianggap sebagai kelompok martial art berskala besar di seluruh Dacia. Di antara mereka, kontrak tingkat S bahkan tidak berlaku untuk mahasiswa biasa Universitas Huadu. Lalu di saat itu datang seorang wanita dan mengatakan kepada Wusen bahwa dirinya penasaran mengapa Wusen berlari begitu cepat. Ternyata Wusen berlari ke depan untuk merampok seseorang. Wanita ini pun memanggil Yihe dan memintanya untuk bergabung dengan kelompok Chengda Martial Art. Meskipun kelompok mereka sedikit lebih kecil dibandingkan Silver Wolf, tapi dirinya bisa jamin setelah Yihe bergabung dengan kelompok mereka, Yihe bisa menikmati 15% dari sumber daya pelatihan setiap bulan. Orang-orang pun kaget mendengarnya. Bukankah itu sama saja seperti sudah menjadi anggota inti? Seorang siswa sekolah menengah benar-benar membuat dua kelompok martial art berbondong-bondong merekrutnya dengan diskon gila-gilaan. Namun Yihe sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak punya niat untuk bergabung dengan kelompok martial art saat ini. Wusen pun tertawa mendengarnya, seperti yang diharapkan. Tampaknya mendapat nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi tidaklah semudah itu. Wusen pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa. Anggap saja ini sebagai upaya mencari teman kali ini. Jika Yihe membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi kelompok Silver Wolf. Wanita itu juga mengatakan bahwa martial art Chengda juga siap siaga jika Yihe perlu sesuatu. Yihe pun mengatakan meskipun dirinya tidak bisa bergabung, dirinya masih bisa berteman dan mereka berjabat tangan. Namun Wusen seketika bertanya apakah Yihe baru saja menggunakan tangan ini untuk membersihkan kotoran telinga. Yihe pun meminta Wusen untuk tidak memperdulikan tentang detailnya. Setelahnya, Chu Jiao pun menyebut bahwa serangan gelombang bis telah berhasil dipukul mundur. Sekarang mereka bisa mulai menjelajah dengan bebas. Tempat ini adalah hutan pohon raksasa. Dengan ini mereka akan naik ke puncak pohon lebih dulu dan lihat keseluruhan wilayah ini. Lalu mereka putuskan langkah selanjutnya. Yihe pun mengerti dan seketika mereka pergi. Dan kembali Chu Jiao kaget. Yihe bergerak sangat cepat bagaikan roket. Lalu setelah mereka sampai di puncak pohon, Chu Jiao pun kaget dengan sesuatu yang ada di depannya. Tubuh sebesar ini diperkirakan tingginya lebih dari 1000 meter. Chu Jiao pun tidak bisa membayangkannya, namun berbeda dengan Yihe yang menunjukkan ekspresi gilanya dan mengatakan bahwa itu tidak sulit dibayangkan. Mereka masih muda, dalam beberapa tahun ke depan belum tentu mereka tidak bisa menaklukkan para monster di wilayah misterius ini. Bahkan mengungkap kebenaran di balik tempat ini. Melihat Yihe, Chu Jiao pun menilai tidak heran dia adalah Yihe. Saat dirinya menghadapi kekuatan besar yang tak dikenal, dirinya merasa takut, tapi Yihe justru punya keyakinan bisa mengalahkan mereka. Tampaknya dirinya tidak lebih baik dari Yihe. Tidak hanya dalam martial art tetapi juga dalam tekad. Yihe adalah pejuang sejati. Lalu di saat itu Yihe merasa aneh.
Light magnetic field-nya dapat mendeteksi kehidupan di seluruh alam rahasia. Tapi di arah tenggara ada sebuah area seperti ambar. Tempat itu seperti zona hampa. Benar-benar kosong. Yihei yakin pasti ada yang salah ketika segala sesuatunya tidak seperti biasanya. Semakin besar badainya, semakin mahal ikannya. Yihei pun seketika menunjuk ke arah danau di tenggara dan mengajak Chujou untuk memeriksanya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.